Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya merupakan salah satu guru pengajar sasis dan sistem pemindah tenaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar tentang poros propeller, universal join, dan gantungan propeller shaft. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita melakukan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama itu, siswa dan siswi dapat menerapkan cara diagnosa poros propeller. Ya, di sini siswa dan siswi dapat mengetahui bagaimana poros propeller yang baik dan poros propeller yang rusak. Yang kedua, siswa dan siswi dapat menerapkan cara diagnosa universal join. Ya, maksudnya siswa dan siswi di sini dapat mengetahui universal join yang bagus dan universal yang tidak bagus pada kendaraan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara diagnosa breaker atau gantungan poros propeller. Nah, maksudnya di sini siswa dapat mengetahui gantungan poros propeller yang rusak dan gantungan poros propeller yang bagus. Dan yang keempat, siswa dan siswi dapat menerapkan cara diagnosa sambungan spline. Ya, siswa dan siswi dapat mengetahui sambungan spline yang bagus dan yang tidak bagus. Poros propeller. Pada kendaraan berpenggerak roda belakang, poros propeller terdapat di bagian tengah bawah kendaraan. Letaknya memanjang sesuai dengan panjang kendaraan yang menyambungkan antara transmisi, universal join, poros propeller, dan gardan atau diferensial. Fungsi dari poros propeller ini untuk memindahkan putaran dengan lembut dari transmisi ke poros sambungan roda belakang. Itu untuk roda kendaraan yang berpenggerak roda belakang. Selanjutnya ada universal join. Universal join ini penghubung antara poros propeller dengan poros transmisi dan poros diferensial atau gardan. Ya, di sini universal join juga berfungsi untuk memungkinkan poros propeller tetap berputar saat terjadi perubahan sudut. Misalnya pada saat jalan tidak rata, antara ban sisi kanan dan sisi kiri itu letaknya berbeda, ketinggiannya berbeda. Jadi universal join dapat menyesuaikan. Fungsi gantungan poros propeller berfungsi sebagai tumpuan antara poros propeller yang panjang untuk mengurangi kemungkinan poros propeller melengkung untuk meredam bunyi dan getaran pada saat propeller shaft bekerja. Maksudnya di sini gantungan poros propeller ini biasanya digunakan pada mobil-mobil truk, mobil 4 FWD yang memiliki panjang poros propeller sedikit lebih panjang. Apakah ada dari siswa dan siswi yang tidak mengerti? Jika tidak ada, mohon ditanyakan. Jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi sambungan spline. Untuk menyediakan penyesuaian pada gerakan melentur karena perubahan panjang poros penggerak. Maksudnya di sini ketika roda depan lebih rendah atau lebih tinggi dari roda belakang, fungsi sambungan spline ini dapat memanjang dan memendek untuk menyesuaikan poros
propeller agar poros propeller tidak rusak. Analisis kerusakan poros propeller. Yang pertama itu terdengar bunyi mendecit atau mendengung. Bunyinya ini ketika melakukan akselerasi, maka bunyi tersebut akan semakin cepat dan akan semakin lambat ketika kita melakukan deselerasi. Yang kedua itu analisisnya bunyi keras saat menggeser persneling, perpindahan kecepatan. Terjadi bunyi yang sangat keras saat menggeser persneling. Yang ketiga itu getaran ketika kendaraan melaju atau melambat. Maksudnya di sini mobil itu bergetar ketika kita sedang melaju. Bisa jadi poros propellernya sudah tidak bagus, bisa jadi universal joint sudah tidak bagus. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan dari universal joint. Yang pertama itu kita buka dulu sambungan antara roda belakang, sambungan antara gardan dengan poros propeller. Selanjutnya kita turunkan poros propeller dengan universal joint. Langkah selanjutnya itu kita geser kiri kanan, atas bawah, apakah bearing yang ada di universal joint itu masih bagus atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan gantungan poros propeller. Gantungan ini bisa kita periksa dengan cara membukanya, baru kita lakukan pemutaran pada bearingnya. Jika putarannya masih bagus, berarti bearingnya masih bagus. Gantungan masih bisa digunakan. Jika ada kendala atau hambatan pada putaran bearing, maka lebih baik gantungan poros propeller diganti. Dan selanjutnya itu pemeriksaan pada sambungan spline. Di sini kita lihat bagaimana gigi-giginya, apakah masih bagus atau sudah lecet. Dengan cara kita lihat saja dengan pakai mata, apakah sambungannya masih bagus, pertemuan antara gigi-gigi poros spline masih bagus. Jika tidak, bisa dilakukan pergantian. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari siswa dan siswi? Jika tidak, kita bisa lanjutkan pada penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk sejauh mana siswa dan siswi dapat menyerap ilmu yang telah saya jelaskan tadi. Penilaian dilakukan dengan saya akan memberikan soal objektif terdiri dari 8 buah soal dan siswa-siswi menjawabnya. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak, mohon dikerjakan penilaiannya, soal-soalnya. Baiklah, saya akan menyimpulkan. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang poros propeller. Poros propeller tersebut berfungsi untuk meneruskan putaran dari transmisi hingga ke gardan dengan halus dan lembut. Universal joint juga berfungsi untuk membentuk sudut jika kendaraan berjalan pada tempat yang tidak rata. Gantungan poros propeller berfungsi sebagai gantungan meredam getaran agar poros propeller tidak berbunyi keras.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan maaf, saya mohon maaf.